Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Soleh Firdaus. Saya akan menceritakan dongeng Sang Kuryang dan Situ Pagendit. Bagaimana cerita Sang Kuryang dan Situ Pagendit? Simak video berikut ini. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan, maka anjing tersebut diusir ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main, marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, dia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka. Dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan dimiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berniat untuk kembali tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana, dijumpainya seorang gadis jelita, yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta pamit untuk berburu. Dia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Pada saat untuk menggagalkan lamaran tersebut, dia mengajukan dua buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia meminta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia mengarahkan makhluk-makhluk goib atau makhluk halus untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaan. Dia sangat marah. Oleh karena itu, berarti dia tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diminta Dayang Sumbi tersebut. Akhirnya, para makhluk halus dan anak buah Sang Kuryang pun menjadi ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya, karena mengira matahari akan segera bersinar. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun marah, mengamuk, dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap, perahu yang jatuh melungkap dan berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, Sang Kuryang masih mengejar Dayang Sumbi hingga Gunung Putri, namun Sang Hyang Tunggal segera menolong dan mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga. Nah, itu tadi cerita Sang Kuryang Tangkuban Perahu. Pada suatu hari, di sebelah utara kota Garut, yang tepatnya di Provinsi Jawa Barat, ada sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Tanah di desa ini memang terkenal sangat subur dan memiliki sumber air yang sangat bagus, sehingga hasil padi yang dihasilkan para petani di desa ini sangat berkualitas. Meski sebenarnya bisa dibilang desa ini adalah desa yang kaya, para warga di sana masih hidup di dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kehadiran seorang tengkulak pelit yang kaya, raja yang bernama Nyai Endit. Nyai Endit ini
adalah perempuan kaya yang tinggal di desa itu. Sejak suaminya meninggal, Nyai Endit, ia mendapatkan warisan kekayaan yang berlimpah, yang pada akhirnya membuat menjadi perempuan yang kikir dan sombong. Nyai Endit seringkali memaksa para petani di desa menjual padi mereka dengan harga yang sangat murah, di harga rata-rata padi pada umumnya. Namun, ketika persediaan beras warga di sana habis dan harus membelinya pada Nyai Endit, ia akan menjual dengan harga yang sangat mahal. Tentu saja, hal ini membuat para warga pusing dan tersiksa. Harta yang berlimpah ini membuat Nyai Endit semakin menjadi-jadi. Bukan hanya sering menekan para warga dan petani di sana, Nyai Endit juga bahkan tidak pernah mau membantu orang-orang di sekitarnya yang sedang dilanda kesusahan. Nyai Endit hanya sibuk memikirkan harta kekayaannya sendiri. Setiap kali ada orang yang datang ke rumah Nyai Endit untuk meminta bantuan, Nyai Endit akan mengusir mereka dan enggan menolong mereka, walau sebenarnya mereka hanya membutuhkan sedikit bantuan. Ini semua kan hartaku, kenapa aku harus berikan apa yang aku miliki pada mereka? Jika mereka ingin memiliki banyak harta dan tidak hidup susah sepertiku, kenapa ia tidak bekerja lebih giat saja? Mereka hanya meminta-minta, ucap Nyai Endit tiap ada yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Tentu saja, para warga sebenarnya sudah bekerja dengan sangat giat dan sangat keras. Namun, karena tekanan yang diberikan Nyai Endit pada mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang sebanding dengan kerja keras mereka. Dibandingkan menggunakan hartanya untuk hal-hal baik atau bermanfaat, Nyai Endit lebih senang menggunakan untuk berfoya-foya dan berpesta di desa. Di saat ia sedang asik berpesta, para warga desa, Nyai Endit akan menggunakan waktu berpesta ini untuk menyombongkan kekayaannya pada warga. Tentu saja, pesta yang diadakan oleh Nyai Endit memiliki dampak yang buruk bagi warga. Pesta yang diadakan ini selalu membuat para penduduk desa kehabisan bahan makanan. Bahkan, beberapa di antaranya mulai menderita kelaparan karena mereka tidak bisa mendapatkan bahan makanan selama berhari-hari. Hingga pada suatu hari ada seorang warga yang mengeluhkan kondisinya karena beras di rumahnya akan habis dan ia terpaksa harus membelinya pada Nyai Endit. Warga lainnya menjawab keluhannya dengan cerita yang lebih sedih. Katanya Nyai Endit kini menjual beras dengan harga 15 kali lipat lebih mahal dari harga saat mereka menjualnya. Mereka hanya bisa duduk pasrah sambil memikirkan nasib keluarganya harus makan apa malam ini. Hal ini membuat para warga semakin khawatir karena kemungkinan musim kemarau akan tiba dan mereka akan kesulitan menanam padi sementara waktu. Lalu, datanglah seorang pengemis tua yang meminta makanan pada Nyai Endit. Pengemis tua ini terlihat sangat lusuh dan lemas seperti ia belum makan selama berhari-hari. Nyai Endit pun merasa risih dengan kehadiran pengemis tua ini. Nyai Endit mencoba mencari penjaga untuk mengusirnya. Akhirnya si pengemis tua itu pun diusir secara paksa tanpa mendapatkan bantuan sedikitpun dari Nyai Endit. Setelah itu, Nyai Endit kembali menikmati pestanya. Di keesokan harinya, pikiran Nyai Endit masih dihantui oleh pengemis tua yang datang ke pestanya. Ia masih merasa risih ada seorang pengemis yang dengan seenaknya berani mendatangi dirinya dan pestanya. Saat Nyai Endit pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan, ia menemukan sesuatu yang cukup janggal di sebuah jalan di desa tersebut. Ada sebuah tongkat yang tertancap ke dalam tanah. Anehnya, tidak ada warga satupun yang berhasil mencabut tongkat ini. Bahkan, warga mencoba mencabutnya secara bersamaan. Namun, hal itu tidak juga berhasil. Nyai Endit pun ikut penasaran dan ingin mencabut. Tapi, tiba-tiba pengemis tua datang ke pestanya kemarin muncul lagi. Nyai Endit pun merasa risih lagi dan mulai memarahinya. Ternyata kamu ya, kembali lagi ke sini, pengemis tua. Jangan-jangan tongkat aneh ini ulahmu ya, ujar Nyai Endit dengan nada yang tinggi. Ia pun menyuruh pengemis tua itu untuk mencoba mencabutnya. Sang pengemis tua itu pun mendekati tongkat yang tertancap ke dalam tanah itu. Dengan mudahnya, ia berhasil mencabut. Hal ini membuat semua warga yang melihatnya kaget bukan main.
Setelah berhasil dicabut, tiba-tiba muncul sumber air yang sangat deras hingga akhirnya air ini memenuhi tempat itu. Para warga pun berlari-lari dan berbondong-bondong menyelamatkan diri mereka agar mereka tidak tenggelam. Alih-alih menyelamatkan diri, Nyai Endit malah memilih untuk menyelamatkan hartanya terlebih dahulu. Meski air sudah membanjiri desa, Nyai Endit tidak ingin meninggalkan harta berbagai perhiasannya. Akhirnya, ia pun tenggelam bersama hartanya. Desa ini pun akhirnya menjadi sebuah danau. Danau tersebut bernama Situ Bagendit. Situ yang berarti danau, Bagendit yang berasal dari nama Nyai Endit. Konon jika pengunjung ada yang melihat sesosok lintah yang sangat besar, itu adalah sosok Nyai Endit yang dulu tidak berhasil kabur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.